Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan hari ini lagi ada wabah yaitu virus corona dan kita diwajibkan untuk di rumah aja. Alhamdulillah hari ini laporan PLI aku udah di-ACC oleh pembimbing aku. Lalu karena di rumah aja aku akan melaksanakan presentasi online. Silahkan ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 16 April 2020 saya akan mempresentasikan laporan praktek lapangan industri saya dengan judul Kajian Produksi Pertambangan Batubara dengan menggunakan alat manual pada tambang bawah tanah Lubang 03 PT Cahaya Bumi Perdana. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Langsung saja, perkenalkan nama saya Khairani, NIM 17080018, saya angkatan 2017. Tempat saya melaksanakan PLI yaitu pada PT Cahaya Bumi Perdana. Jadi saya melaksanakan praktek lapangan industri pada tanggal 10 Januari sampai dengan 20 Februari 2020. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Riko Mayudi. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang. Jadi dalam melaksanakan praktek lapangan industri ini, kita mempunyai lebih kurang 5 tujuan. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan pengetahuan serta pengalaman praktis di lapangan. Jadi seperti apa dunia lapangan itu yang sebenarnya. Yang kedua yaitu kita mampu mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang didapatkan selama masa perkuliahan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri penulis dalam memasuki dunia kerja. Yang keempat yaitu melihat, mengamati, memahami, dan mempraktekkan secara langsung bagaimana kegiatan pertambangan. Yang terakhir yaitu merupakan syarat untuk mendapatkan ahli madya teknik pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Adapun manfaat yang kita dapatkan dari praktek lapangan industri yaitu yang pertama untuk mengukur seberapa besar pemahaman penulis tentang ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Yang kedua, memberi pemahaman empiris tentang dunia industri pertambangan secara umum. Yang ketiga, menambah rasa kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi bagi penulis dalam berbagai aspek. Yang terakhir yaitu untuk mempersiapkan diri sebelum terlibat langsung di dunia industri pertambangan. Selanjutnya deskripsi perusahaan. Jadi PT Cahaya Bumi Perdana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dengan bahan galian berupa batu bara. Proses penambangan ini telah dilaksanakan dari tahun 2006 di Sawah Lunto, tepatnya itu di Kumanis, Desa Tumpuk Tengah, Talawi. Jadi dahulunya sebelum menjadi PT, perusahaan ini merupakan sebuah CV yang bernama yaitu CV Cahaya Bumi Pratama. Kemudian pada 2016 setelah mendapat izin perpanjangan yaitu pada izin perpanjangan nomor 544 strip 674 strip 2016, maka dia berubah nama menjadi PT Cahaya Bumi Perdana dengan melakukan perubahan pada nama yaitu Pratama menjadi Perdana. Jadi kajian pertambangan yang diterapkan pada perusahaan ini ada dua, yaitu sistem penambangan terbuka dan sistem tambang bawah tanah. Sistem tambang terbuka dilakukan dengan menggunakan metode open pit, sedangkan pada tambang bawah tanah menggunakan room and pillar. Seperti inilah bentuk perusahaan tampak depannya. Selanjutnya yaitu peta kesampaian yang di sebelah kiri yaitu peta kesampaian PT Cahaya Bumi Perdana. Maaf itu masih CV karena itu peta lama dan dapat dari perusahaan. Jadi yang pertama wilayah IUP PT Cahaya Bumi Perdana itu secara administrasi berada di Kumanis, Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawah Lunto. Secara geografis PT Cahaya Bumi Perdana itu berada di koordinat 00.0000 derajat 34 menit 33,60 detik
sampai dengan 00 derajat 34 menit 57,42 detik lintang selatan. Dan 100 derajat 47 menit 57,80 detik sampai dengan 100 derajat 48 menit 47,84 detik bujur timur. Lokasi kegiatan penambangan ini bisa ditempuh dengan dari pusat kota Sawah Lunto itu melalui 2 jalur, yaitu jalan beraspal dan jalan yang diperkeras. Dari kota Sawah Lunto ke tempat penambangan menggunakan jalan beraspal itu sekitar 25 menit, sedangkan jalan yang diperkeras itu 5 menit. Sebelum lanjut, kita akan menjelaskan sedikit mengenai peta yang ada di sebelah kiri. Jadi ini berhubung legendanya tidak jelas, jadi dapat kita lihat yang merah-merah ini, merah yang tebal ini adalah jalan yang beraspal, sedangkan jalan yang merah tapi agak tipis ini merupakan jalan lain selain jalan aspal, bisa jalan diperkeras atau jalan kampung atau desa. Pokoknya ini jalan selain beraspal gitu. Selanjutnya PT Cahaya Bumi Perdana ini terletak di sini. Dan yang biru-biru ini merupakan danau atau laut. Lanjut saja. Selanjutnya itu peralatan penambangan utama. Yang pertama itu jackhammer. Jackhammer ini merupakan peralatan utama dalam tambang bawah tanah PT Cahaya Bumi Perdana. Jackhammer ini berfungsi untuk menghancurkan batu bara sebelum saat penambangan. Jadi jackhammer ini jenis jackhammer yang digunakan pada PT Cahaya Bumi Perdana yaitu jackhammer listrik dengan jenis mesin yaitu demolition hammer listrik dengan kekuatan tekanan yaitu 0,5 MPa dengan panjang mata bor yaitu 350 mm. Jadi cara penggunaan jackhammer itu yang pertama yaitu jackhammer itu akan difungsikan untuk menggetarkan batu bara. Setelah batu bara itu retak, maka kita akan menjauhinya dan menunggu sampai batu bara itu roboh sendirinya. Yang kedua yaitu belicong atau sering disebut dengan baling. Baling ini digunakan saat-saat tertentu saja. Yang pertama yaitu saat darurat, saat mati lampu atau lainnya. Yang kedua yaitu apabila kita menemukan batuan yang tidak begitu keras yang bisa digunakan baling, karena untuk berfungsi untuk mengurangi getaran. Baling ini juga berfungsi apabila kita menemukan batuan yang kurang keras. Jadi apabila kita tidak menggunakan jackhammer, berarti kita menggunakan baling. Yang selanjutnya itu lori. Lori ini berfungsi untuk mengangkut batu bara dari dalam lubang ke luar lubang dengan kapasitas yaitu 1,3 sampai dengan 1,6 batu bara dalam satu kali angkut. Jadi lori ini akan ditarik menggunakan sling yang akan dioperasikan oleh operator. Selanjutnya yaitu sekop. Sebelum ke sekop, kita akan membahas gerobak terlebih dahulu. Jadi pada PT Cahaya Bumi Perdana itu rel lori itu hanya di garis lurus, sedangkan orang melakukan penambangan pada cabang-cabangnya. Maka dari itu tidak bisa lori itu mencapai tempat orang melakukan penambangan. Maka dari itu kita menggunakan gerobak dari tempat front penambangan menuju dengan luar lubang utama atau main gate tempat adanya jalur lori. Sedangkan sekop yaitu berfungsi untuk memasukkan
atau memuat batu bara ke dalam gerobak. Yang selanjutnya yaitu dump truck. Dump truck itu berfungsi untuk pengangkutan batu bara menuju dari permukaan lubang menuju ke stockpile. Dan selain itu dump truck juga berfungsi untuk mengangkut batu bara ke tempat pemasaran. Jadi dalam satu dump truck itu mempunyai kapasitas 20 ton. Yang selanjutnya yaitu lampu. Lampu itu berfungsi untuk penerangan dalam lubang tambang. Jadi jenis lampu yang digunakan pada PT Cahaya Bumi Perdana yaitu seperti pada gambar yang tertera. Lampu itu dipasang pada setiap front-front penambangan atau setiap step cabang penambangan yang dirasa perlu untuk menggunakan penerangan. Yang selanjutnya yaitu eskavator. Eskavator ini merupakan alat penunjang. Maaf sebelumnya ini saya lupa tadi mengatakan kalau ini sudah merupakan peralatan penunjang, bukan peralatan utama dalam penambangan PT Cahaya Bumi Perdana. Jadi ekskavator ini berfungsi untuk proses mixing atau pencampuran batu bara yang dilakukan pada stockpile. Jadi sebelum batu bara itu dipasarkan, akan dilakukan mixing atau blending antara dua jenis kualitas batu bara akan dicampurkan untuk mendapatkan satu kualitas yang diinginkan. Pada penambangan bawah tanah mungkin ekskavator digunakan untuk peralatan penunjang, tapi apabila kita membahas mengenai tambang terbuka pada PT Cahaya Bumi Perdana, maka ekskavator merupakan alat utama dalam melaksanakan penambangannya. Selanjutnya yaitu toa. Toa ini berfungsi untuk memberikan informasi apabila lori sudah penuh dimuat oleh para pekerja, maka untuk menginformasikan kepada si operator bahwa lori ini udah siap untuk ditarik, maka menggunakan toa. Dan sebaliknya apabila lori ini udah kosong dan operator mau menurunkan lori, maka akan digunakan toa ini. Untuk apa? Supaya apabila operator ini menurunkan lori, jadi tidak ada orang atau pekerja yang berkeliaran di jalur lori, karena itu akan menyebabkan kecelakaan. Jadi toa ini sangat bermanfaat atau sangat berguna apabila di tambang bawah tanah. Selanjutnya yaitu unit penggerak lori. Ini merupakan alat yang digunakan untuk menarik lori atau menurunkan lori yang dioperasikan oleh operator. Ini akan diberi oli untuk perawatannya. Selanjutnya yaitu blower. Blower ini merupakan salah satu alat ventilasi. Blower ini jadi blower yang digunakan pada tambang bawah tanah, yaitu berfungsi untuk menghembuskan udara segar, menyediakan udara segar yang dibutuhkan oleh para pekerja. Jadi dengan sistemnya yaitu sistem hembus yang dipasang setiap cabang pada lubang bukaan atau setiap front penambangan. Jadi setiap front itu ada 5 frontnya, jadi setiap cabang itu akan dipasang blower. Selanjutnya itu gas detektor. Gas detektor ini jadi berfungsi untuk mendeteksi atau membaca gas yang ada di dalam lubang. Apakah kandungan metannya tidak melebihi batas ambang, atau kayak karbonnya atau yang lain, atau gas-gas berbahaya. Jadi gas detektor pelaksanaan pengecekan pada gas ini dilaksanakan pada dua kali, yaitu sebelum melakukan penambangan dan pada saat sedang melakukan penambangan. Selanjutnya yaitu kegiatan penambangan.
Pada gambar pertama ini dapat kita lihat ini merupakan layout PT Cahaya Bumi Perdana lubang 03 tambang bawah tanahnya. Jadi di sini ada ada 5 lubang yang lagi berproduksi. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 cabang yang berproduksi yaitu ini C2, ini C3, ini C4, ini C5, dan ini C6. Kok mulainya dari C2? Dan C2 itu apa sih gitu kan? Dia mulai dari C2 karena C1-nya itu merupakan cabang yang sudah habis ditambang. Jadi lubang CBP 03 ini kan yang lurus, lalu orang melaksanakan penambangan itu melalui cabang-cabangnya ini dengan sistemnya room and pillar. Room itu seperti ruang-ruangan, room itu ruang, dan pilar itu yaitu penyangga sementara atau tiang-tiang yang dijadikan penyangga. Jadi pada gambar dapat kita lihat yang petak-petak ini merupakan batu bara yang tidak diambil atau diekstrak atau dilakukan penambangan karena batu bara yang itu akan dijadikan penyangga sementara agar si atap dari tambang bawah tanahnya itu tidak rubuh. Tetapi pada PT Cahaya Bumi Perdana juga menggunakan penyangga kayu. Tapi kenapa ini tidak diekstrak? Karena mengingat bahwa komposisi bahwa batuan di atas yang atap itu seperti batuannya tidak kokoh, seperti kayak ada pasir dan lain-lainnya, jadi takut roboh. Jadi ini tidak diekstrak terlebih dahulu. Yang petak-petak ini tidak diekstrak, dan yang lurus-lurus ini yaitu batu bara yang diekstrak. Dan untuk apa ruang-ruangan ini? Jadi ruang-ruangan itu berfungsi untuk jalur evakuasi. Jadi apabila lubang itu, jadi kan lubang menggunakan penyangga kayu. Penyangga kayu itu kan apabila kena hujan, kena panas, kena hujan dan sebagainya akan lapuk. Jadi dikhawatirkan apabila akan rubuh. Jadi jalur-jalur ini yang akan dijadikan untuk jalur evakuasi apabila ada runtuhan di sini. Jadi kita di depan lubang, jadi kita masih bisa keluar melalui lubang selanjutnya, lubang ini. Atau apabila ada runtuhan di sini, kita masih bisa keluar melalui jalur evakuasi tersebut. Selanjutnya yaitu pemasangan penyangga. Pada PT Cahaya Bumi Perdana, pemasangan penyangga itu ada 2, yaitu penyangga kayu dan penyangga beton. Jadi penyangga beton itu dibuat di mulut lubang. Dibuat 20 meter dari mulut lubang ke dalam dengan komposisi semen, pasir, dan batu yang kadang-kadang diberi juga kapur. Seperti gambar yang terlihat di sini. Setelah penyangga beton, maka dari 20 meter ke belakangnya, maka dipasang penyangga kayu seperti yang terlihat pada foto ini. Jadi pemasangan penyangga kayu atau pemasangan penyangga dilakukan 1 kali seminggu, yaitu pada hari Selasa pada saat hari libur, supaya tidak mengganggu proses produksi, karena selain hari Selasa diadakan proses produksi. Jadi jenis penyangga kayu dengan susunan 3 pieces set yang berbentuk seperti trapesium yang memiliki tiga komposisi, yaitu cap atau atas
dan samping kiri yaitu side post. Samping kiri dan kanan yaitu side post. Jadi apabila penyangga kayu lapuk, maka akan diganti dengan menggunakan sisipan. Apa sih? Saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan penyangga kayu dan penyangga beton. Kalau penyangga beton, yaitu apabila dia runtuh, dia tidak bisa digunakan lagi. Sedangkan penyangga kayu apabila dia patah atau patah dua, dia akan bisa digunakan untuk menyisipkan bagian atas. Jadi apabila bagian atasnya lapuk, jadi bekas bagian yang patah itu bisa disisipkan pada bagian atapnya. Kalau penyangga beton apabila rubuh dia tidak memberi aba-aba, sedangkan pada penyangga kayu apabila dia rubuh dia akan memberikan suara getaran krek sebelum dia rubuh. Jadi kita tahu dia akan rubuh. Penyangga beton kelebihannya yaitu apabila kena air atau lain-lainnya dia tidak rubuh atau tidak patah atau lebih kuat dari penyangga kayu. Apabila kena hujan atau lainnya dia akan rubuh. Itulah kelebihan dan kekurangan antara penyangga kayu dan penyangga beton. Selanjutnya yaitu kegiatan penunjang penambangan. Yang pertama yaitu ventilasi. Jadi kegiatan ventilasi pada PT Cahaya Bumi Perdana yaitu menggunakan alat blower dengan sistem hembus yang terpasang di setiap cabang lubang bukaan. Jadi ventilasi itu dihembuskan dari udara luar. Udara yang dari udara luar dihembuskan ke dalam ke front penambangan. Yang selanjutnya yaitu proses mixing. Proses mixing itu merupakan proses penyempuran batu bara yang dilakukan di stockpile seperti yang sudah kita bilang tadi, yaitu kita akan mencampurkan batu bara sebelum dipasarkan. Temuan menarik. Jadi temuan menarik yang dijumpai oleh penulis, yang pertama yaitu masih banyaknya para pekerja yang kurang disiplin terhadap waktu kerja. Jadi banyak pekerja yang telat apabila masuk lubang pada shift pagi atau setelah istirahat makan siang, para pekerja masih ada juga yang telat. Yang kedua yaitu sering terjadi kerusakan alat pada jackhammer, terkhususnya pada saat proses penambangan. Yang ketiga yaitu minimnya kuantitas udara yang masuk ke dalam front penambangan sehingga udara menjadi panas dan mengurangi produktivitas pekerja. Yang keempat, yang terakhir yaitu adanya genangan air yang membuat jalan pengangkutan batu bara menjadi licin dan berlumpur otomatis. Hal ini akan menghambat proses pengangkutan menggunakan proses pengangkutan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dari mana datangnya air ini. Jadi pada saat hari hujan, proses penambangan pada tambang bawah tanah ini tetap berlanjut, tidak berpengaruh seberapa lebatnya hujan di luar. Jadi proses penambangan pada tambang bawah tanah ini masih tetap berlanjut. Jadi genangan air ini berasal dari air hujan yang masuk ke dalam tambang. Hal itu yang membuat licin, tapi akan disedot keluar, tapi masih menyebabkan kelicinan. Latar belakang pemilihan topik yaitu yang pertama, PT Cahaya Bumi Perdana itu menargetkan produksi pada lubang CBP 03 itu sebanyak 1.000 ton per bulan. Lalu, target produksi yang sudah ditetapkan itu tidak tercapai. Sedangkan hasil produksi merupakan puncak dari inti dari keberlangsungan perusahaan. Puncak ini maksudnya apa? Jadi gaji karyawan, pembelian alat, semuanya itu berasal dari produksi. Terus apabila produksi ini
berkurang, maka itu akan mengganggu semuanya. Selanjutnya yaitu sistem penambangannya masih dilakukan dengan cara sederhana menggunakan alat manual, yaitu jackhammer tadi. Yang selanjutnya, banyak para pekerja yang tidak disiplin, kondisi kerja yang tidak mendukung, yaitu panas, dan adanya genangan air yang mengganggu proses pengangkutan batu bara. Peralatan adalah faktor utama keberlangsungan produksi dan sering terjadi kerusakan. Jadi, karena hal tersebut, maka penulis mengambil topik bahasan kajian mengenai produksi penambangan batu bara dengan menggunakan alat manual pada tambang bawah tanah Lubang 03 PT Cahaya Bumi Perdana. Lanjut kita masuk ke analisis. Jadi rumus yang digunakan yaitu produksi batu bara per ton per minggunya atau jumlah produksi batu bara. Jadi pada saat penulis mengambil data, penulis hanya mengambil panjang kemajuan lubang seperti pada tabel ini. Pada tabel ini ada cabang, ada panjang lubang, kemajuan lubang, lebar, kemajuan lubang, tinggi, dan berat jenis. Jumlah pekerja itu ada 3 di setiap cabangnya, sedangkan jumlah hari kerja atau jam kerja itu 8 hari per jam kerja. Cabangnya ada 5 cabang yaitu C2, C3, C4, dan C5, dan C6. C1-nya sudah habis ditambang. Lebar, tinggi, dan berat jenis itu sama. Lebarnya yaitu 2, tingginya 2,3, berat jenisnya yaitu 1,3. Jumlah produksi ini yang akan kita masukkan menggunakan rumus ini. Jadi panjang, jadi 37.674 ini berasal dari 63 dikali 2 dikali 2,3 dikali 1,3. Selanjutnya yaitu 34.086 ini berasal dari 57 dikali 2 dikali 2,3 dikali 1,3. Dan 36.478 ini berasal dari 6,1 meter dikali 2 meter dikali 2,3 meter dikali 1,3 meter. 1,3 ini emang ketentuannya. Nilai ketentuan dari berat jenis batu bara yaitu 1,3. Begitu selanjutnya sampai dengan sini. Dan ini minggu pertama yaitu jadi saya mengambil data 4 minggu atau 1 bulan. Minggu pertama yaitu 20 Januari sampai 26 Januari 2020. Minggu kedua yaitu 27 sampai dengan 2 Februari. Ini cabang C2, C3. Hasil ini dari perkalian 6 meter dikali 2 meter dikali 2,3 meter dikali 1,3 38 ini dari 6,5 dikali 2 dikali 2,3 dikali 1,3. 37.076 ini berasal dari 6,2 dikali 2 dikali 2,3 dikali 1,3 dan seterusnya. Data losses time. Jadi setelah kita dapatkan produksi per minggunya dari tabel tadi, maka jadi kita masuk ke analisis data. Jadi analisis data produksi batubara per ton per minggunya kita menggunakan rumus yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi dikali berat jenis. Jadi berat jenis ini sudah ketentuan, nilainya sudah merupakan nilai ketentuan. Jadi dia ada 5 cabang yaitu cabang C2, C3, C4, C5, dan C6. Kita sudah memiliki nilai ini, lebarnya tetap, tinggi juga tetap, berat jenis adalah ketentuan. Jadi kita hanya mencari panjang kemajuan lubang. Jadi jumlah produksi batubara per minggunya pada cabang C2 yaitu 37.674 ini
kita dapat dari 6,3 dikali 2,3 dikali 1,3 sama seperti yang di bawah. 34.086 ini dapat dari 5,7 meter dikali 2 meter dikali 2,3 meter dikali 1,3 meter sampai selanjutnya. Ini pada minggu pertama, yaitu pada tanggal 20 Januari sampai dengan 26 Januari. Dengan jumlah pekerja yaitu 3 orang per cabangnya, dengan jam kerja yaitu 8 jam, yaitu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Selanjutnya itu tabel yang pada minggu kedua, yaitu 27 Januari sampai dengan 2 Februari 2020. Jadi jumlah pada C2, jumlah produksi per minggunya yaitu 35.282, pada C3 yaitu 38.870, pada C4 yaitu 40.066 ton per minggunya, pada C5 yaitu 41.282 ton per minggunya, pada C6 yaitu 39.468 ton per minggunya. Selanjutnya tabel yang ini sama dengan tabel sebelumnya, ada 5 cabang dengan jumlah pekerja 3 orang per cabangnya, jumlah jam kerja 8 orang. Ini jumlah produksi ini didapatkan dari panjang dikali lebar dikali tinggi dikali berat jenis. Jadi pada C2 itu pada minggu ketiga didapatkan jumlah produksinya yaitu 38.272, pada C3 37.684 ton per minggunya, pada C4 36.478 ton per minggunya, pada C5 yaitu 35.880 ton per minggunya, pada C6 34.086 ton per minggunya. Selanjutnya itu minggu terakhir, minggu keempat pada tanggal 10 Februari sampai dengan 16 Februari 2020. Ini salah penulisan, maaf. Jadi pada cabang C2 didapatkan yaitu 35.880 ton per minggunya, pada C6 sampai selanjutnya seperti pada tabel ini. Selanjutnya itu data loss system. Jadi data loss system ini yaitu data jumlah waktu yang terbuang. Jumlah waktu yang terbuang ini pada cabang C2 dalam 1 bulan. Jumlah waktu yang terbuang dalam 1 bulan pada cabang C2 yaitu 424 menit dengan tiga komponen, yaitu telat masuk pada jam 8 shift paginya. Yang kedua yaitu telat masuk setelah istirahat. Yang ketiga itu kerusakan alat. Jadi JH itu adalah jackhammer. LM ini libur mingguan, jadi setiap Selasa libur mingguan gitu kan. Misalnya saya contohkan pada tanggal 22 pada tanggal 22 telat masuk yaitu 10 menit. Telat setelah masuk yaitu 20 menit, kerusakan alat tidak ada. Jadi seperti inilah data loss system cabang C2. Selanjutnya itu cabang C3. Jumlah data loss system pada cabang C3 1 bulan dari tanggal 20 Januari sampai dengan 16 Februari 2020 yaitu 386 menit. Seperti pada yang tertera pada data loss system, telat masuk, telat setelah istirahat, kerusakan alat, dan totalnya LM yaitu libur mingguan. Selanjutnya itu cabang C4 dan cabang C5. Pada cabang C4 jumlah keseluruhan data losses time yang terjadi pada 1 bulan dari tanggal 20 Januari sampai dengan 16 Februari 2020 yaitu 381 menit. Sedangkan pada C5, cabang C5 yaitu dalam 1 bulan itu data losses time-nya itu 366 menit. Ini salah, ini seharusnya C6. Jadi data loss system pada cabang C6 yaitu dalam 1 bulan dari tanggal 20 Januari sampai dengan 16 Februari 2020 yaitu 317 menit. Apabila semua cabang kita jumlahkan, maka dalam 1 bulan kita dapatkan data losses time
yaitu 1.874 menit. Lalu kita perkirakan bila load system disamakan dengan 0 atau load system itu diperkecil, berapa sih 1 jam, atau 1 jam itu berapa ton bisa para pekerja menambang. Jadi nanti kita lihat di pengolahan data. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan data. Jadi pengolahan data, tadi kan penulis cuman mendapatkan kemajuan lubang per minggunya dan jumlah produksi per minggunya pada tabel pertama. Lalu kita akan mencari jumlah produksi per harinya dengan menggunakan rumus produksi rata-rata batubara per ton per harinya, yaitu jumlah produksi C2 ditambah dengan C3 ditambah dengan jumlah produksi pada C4 ditambah dengan jumlah produksi pada C5 dan ditambah dengan jumlah produksi pada C6. Ini salah tulis, per jumlah hari kerja. Kita lihat pada minggu pertama, yaitu tanggal 20 Januari sampai dengan 26 Februari 2020. Jumlah produksi C2 itu 37.674 ditambah C2 yaitu 34.086 ton per minggunya ditambah dengan 35.282 ditambah dengan C5 38.272 ditambah dengan C6 36.478 dibagi jumlah kerja 1 minggu 7 hari dikurang hari Selasa, maka jadi 6 hari. Sama dengan 30,29 ton per harinya. Pada minggu kedua 27 Januari sampai dengan 2 Februari pada C2 yaitu 35.282 ditambah dengan 38.870 ditambah C3 40.066 ton ditambah C5 41.262 ditambah 39.486 dibagi dengan 6 yaitu 32,49 ton per harinya. Pada minggu ketiga yaitu 35.272 pada C2 ditambah dengan 34.684 pada C3 ditambah dengan 36.478 pada C3 ditambah 35.880 pada C5 ditambah 34.086 ton pada C6 dibagi 6 dapat 29,9 ton per harinya. Pada minggu terakhir, pada minggu keempat itu didapatkan 31,11 ton per harinya. Lalu kita rata-ratakan berapa per harinya. Jadi setelah dirata-ratakan dapat 30,95 ton per harinya. Lalu kita mau mengetahui dalam satu hari satu orang bisa menambangnya berapa sih. Jadi dengan menggunakan rumus produksi rata-rata batubara per orang per harinya, yaitu produksi batubara ton per harinya yang sudah kita cari sebelumnya per jumlah pekerja. Jadi pada minggu pertama kita tadi sudah mendapatkan ini 30,29 ton per harinya dibagi dengan 15 sama dengan 2,01. Jadi ini sama, pada minggu kedua didapatkan 2,16, pada minggu ketiga didapatkan 1,99 ton per orangnya, pada minggu keempat didapatkan 2,7 ton per orangnya. Jadi setelah kita rata-ratakan dapat 2,05 orang ton per harinya bisa menambang. Lalu kita ini yang solusi dari load system tadi per orang per jamnya. Jadi apabila kita mau mengetahui produksi rata-rata batubara per orang per jamnya, maka kita menggunakan rumus produksi batubara per ton per orangnya dibagi dengan jumlah kerja. Jadi tadi kan kita sudah mendapatkan yang rumus di atas, produksi batubara per harinya, per orang per harinya. Jadi kita masukin ke sini dibagi jumlah jam kerja yaitu 8 jam. Maka minggu pertama kita dapat 0,25 ton per jam, minggu kedua 0,27 ton per jam, minggu ketiga 0,25 ton per jam. Lalu pada minggu
4 0,26 ton per jam. Setelah kita rata-ratakan, jadi kita mendapatkan 0,25 ton per orang per jamnya, per ton per jamnya. Jadi apabila kita mau memaksimalkan loss system tadi kan dapat 1800 sekian, maka apabila kita kalikan dengan rata-rata per jamnya sekitar berapa gitu kan, 16 ton bisa ditambang dengan waktu sekian. Lalu jumlah produksi 1 bulan. Jadi ini tabel yang kita dapatkan dari tabel pertama tadi. Jadi kita jumlahkan dari cabang C2, kan kita sudah mendapatkan jumlah produksi per minggunya pada tabel. Lalu kan kita jumlahkan pada cabang C2, C3, C4, dan C6. Maka kita dapatkan total selama 1 bulan jumlah produksi itu seperti pada tabel, yaitu 742.716 ton per bulan. Atau dengan cara kedua, kita bisa menggunakan pengolahan data yang sudah kita olah tadi, yaitu produksi batubara rata-rata per hari dikali waktu efektif dalam 1 bulan. 1 bulan itu 30 hari dikali dengan dikurang dengan hari libur. Hari libur yaitu hari Selasa. Jadi setelah dikurang-kurangkan, maka didapatkan waktu efektifnya yaitu 24 hari. Lalu kita cari produksi 1 bulan, yaitu produksi rata-rata per hari dikali dengan waktu efektif, maka didapatkan jumlah produksi batubara per bulannya yaitu 742,8 ton per bulannya. Hampir sama, berarti yang kita dapat simpulkan yaitu jumlah produksi batubara pada PT Cahaya Bumi Perdana dari tanggal 20 Januari sampai dengan 16 Februari 2020 itu tidak mencapai target. Yaitu target yang ditetapkan yaitu 1000 ton per bulannya. Jadi, saya akan menyimpulkan presentasi hari ini. Yang pertama yaitu sistem penambangan pada PT Cahaya Bumi Perdana, yaitu menggunakan metode tambang bawah tanah dengan menggunakan sistem penambangan drum and pillar. Yang kedua, dalam proses penambangan dilakukan secara sederhana menggunakan alat manual yaitu jackhammer, baling, gerobak, dan sebagainya. Lubang pada CBP03 ada 5, yaitu C2, C3, C4, C5, dan C6 dengan total jumlah pekerja yaitu 15 orang dengan masing-masing 3 orang per lubangnya. Yang selanjutnya itu produksi batubara pada tanggal 10 Januari sampai dengan 20 Januari sebesar 744.716 ton per bulannya. Sedangkan perusahaan menargetkan yaitu 1000 ton per bulannya, yang dapat kita katakan itu tidak mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya itu jumlah losses time yaitu 1874 menit per bulannya. Tidak tercapainya target produksi ini dikarenakan yaitu kerusakan alat, kurang disiplinnya para pekerja yang sering telat, tergenangnya air yang menghambat proses pengangkutan. Jadi hal-hal itulah yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi pada penambangan lubang C3 PT Cahaya Bumi Perdana. Sarannya yaitu yang pertama, supaya produksi mencapai 1000 ton per bulannya, harusnya perusahaan menyediakan alat cadangan apabila saat-saat genting. Jadi para pekerja tidak harus menunggu mekanis memperbaiki alat. Yang kedua itu melakukan pengecekan rutin alat. Jadi sebelum melakukan penambangan sebaiknya dilakukan pengecekan rutin terhadap alat. Yang ketiga itu sebaiknya memiliki perencanaan yang matang, terutama dalam sistem drainase, agar
air itu tidak masuk ke dalam dan tidak terjadi genangan air dan tidak mengakibatkan licin dan menghambat proses pengangkutan. Yang selanjutnya itu sebaiknya para pekerja mampu meningkatkan kesadaran akan kedisiplinan. Mungkin sekian presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar. Saya Khairani. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.